Shalom saudara, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Kita masih dalam seri One Thing, dan semuanya adalah untuk membuat kita menjadi mempercayai Tuhan di setiap waktu, setiap masa hidup kita. Dari minggu lalu kita sudah lihat bahwa One Thing yang pertama adalah sesuatu yang penting dari Tuhan, yaitu kasih Allah. Satu hal yang penting yang harus kita sadari, yang kita harus tahu, bahwa yang kita terima dari Tuhan yang paling penting itu adalah kasih Allah. Karena kasih Allah maka diberikan putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat kita, saudari. Ketika kita tidak menyadari kasih Allah, maka kita akan menjadi orang yang tidak yakin bahwa ataupun kurang yakin bahwa Allah memperhatikan atau mendengar setiap doa kita. Kemudian kita menjadi orang-orang yang bukan sekedar tidak sopan, tetapi lebih tepatnya mungkin adalah menjadi mudah terganggu, saudari. Itu yang diperlihatkan oleh Marta dari minggu lalu. Kemudian kita merasa diperlakukan tidak adil. Kok Tuhan orang lain diberikan, orang lain diperhatikan, orang lain dijawab, kok kita enggak? Seperti begitu saja, ya. Kemudian juga pada akhirnya juga kita akan menjadi orang yang demanding, menuntut, mengatur caranya. Kita nggak akan tenang kalau kita nggak bisa atur. Sedangkan orang-orang yang tahu tentang kasih Allah, dia sadar walaupun dia nggak bisa mengatur keadaan, dia tetap tenang karena Tuhan mengasihi dia. Dan ketika kita tidak menyadari kasih Allah, makin lama adalah perasaan putus asa ini menghinggapi kita, susah. Ini yang dari minggu lalu kita sudah lihat ini, ya. Jadi ketika kita menyadari kasih Allah, kita akan semakin berjalan, semakin yakin, ya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang tenang, sabar, ya, karena kita tahu Tuhan pasti kok jawab kita, Tuhan pasti di pihak kita. Lalu kita merasa bersyukur, bukan karena ketidakadilan, karena Tuhan selalu perhatikan kita dan mempercayai kita mau bersandar pada Tuhan, dan ujungnya adalah kita punya dengan damai, sejahtera, berbahagia, bersuka cita, saudara, bukan putus asa. Amin. Lalu minggu ini kita masuk ke dalam One Thing yang kedua, yaitu satu hal yang aku tahu. Kita ambil dari Yohanes 9, cerita tentang Yesus berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir. Saudara, saya percaya ketika dia buta sejak lahir, artinya dia tidak ada kornea mata, ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat alasannya. Waktu itu di ayat ini, Yohanes 9 ayat 1-3 kita baca, waktu itu Yesus sedang lewat dan melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid Yesus bertanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, saudari. Ya. Nah, menariknya bahwa di dalam Yohanes 9 ini cerita tentang dari ayat 1 sampai kalau nggak salah 41 itu tentang orang buta yang sejak lahir disembuhkan. Ada 11 kata tentang tahu, aido bahasa Yunani-nya, saudara, ya. Nah, ketika singkat cerita Anda tahu ceritanya, saya hanya ringkasan. Yesus menyembuhkan dengan menaruh air liur ludah dia dengan tanah, kemudian menyuruh orang buta itu membasuh diri di kolam Siloam, sehingga saya percaya ketika dia sembuh, pertama yang dia lihat di kolam itu adalah wajah dirinya. Dia sadar diri, saudari, ya. Dia sadar akan diri dia. Nah, saudara, oke, kita nggak bahas itu mempunyai makna tersendiri. Dan ketika dia sembuh, inilah orang-orang di sekitarnya, tetangganya kaget, saudara. Kenapa? Karena saya percaya belum pernah orang sejak lahir yang tanda kutip menurut saya tidak punya kornea bisa sembuh. Ada orang mungkin yang sembuh waktu lahir dia punya kornea, belum buta, kemudian karena sesuatu dia buta tetapi kemudian sembuh lagi. Itu mungkin sudah biasa, mungkin udah nggak membuat mereka kaget, tetapi ini membuat mereka kaget, sehingga di dalam Yohanes 9 ayat 10 dikatakan mereka tetangga-tangganya, orang-orang yang tahu dia, karena dia selama ini adalah pengemis, ya, dan juga mereka kenal dia, mereka bingung bagaimana matamu jadi melek. Dan kemudian mereka bawa pada orang Farisi pun juga bertanya bagaimana matanya menjadi melek, saudari. Dan akhirnya orang Farisi datang kedua kali, dan ketika datang 2 kali dengan intonasi, katakanlah kebenarannya di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Karena orang buta itu menceritakan tentang bagaimana dia disembuhkan, dan pada saat dia disembuhkan, saat itu adalah hari Sabat, sehingga orang Farisi bilang,
orang yang ini bukan datang dari Tuhan, tetapi orang buta ini yang disembuhkan berkata, nggak mana mungkin Tuhan mendengar orang yang berdosa, gitu ya, karena tahu-tahu tidak pernah ada sebelumnya orang yang buta sejak lahir disembuhkan. Itu ya yang menjadi argumentasi ya daripada orang buta itu. Oleh sebab itulah ketika ditanya lagi, orang Farisi ini menekankan. Jadi pertanyaan itu sudah membuat suatu menaruh tekanan bahwa yang harus diberikan adalah orang itu berdosa, saudara. Apa yang mau saya sampaikan di sini ataupun Tuhan mau sampaikan di sini adalah begini, saudara. Ketika Anda mengalami karya Tuhan, ketika Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan Anda dan saya, akan banyak suara-suara yang menentang, tidak mempercayai, bahkan menolak. Dan suara-suara itu kadang bukan datang dari luar, tetapi suara-suara itu disebutkan adalah di pikiran kita, ya, di pikiran kita bergema. Ya, apa mungkin Tuhan pakai hidup saya nggak bisa apa-apa. Ya, apa mungkin ini tanda dari Tuhan? Kayaknya bukan gitu ya. Anda mengalami mulai mengalami suatu terobosan setelah begitu lama. Anda mengalami kegagalan, pintu tertutup, tiba-tiba ada suatu sinar ataupun pintu terbuka. Lalu karena begitu lama telah menanti, sudah terbiasa dan merasa Tuhan gak jawab, ketika Anda melihat itu akan ada suara, apa benar itu Tuhan? Jangan-jangan habis ini juga berantakan lagi, gagal lagi. Saudara-saudari, bukankah hal itu sering juga kita dengar di pikiran kita? Jadi saya mau katakan, akan banyak suara-suara yang menentang, tidak mempercayai, bahkan menolak pekerjaan Tuhan. Ketika kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Anda, bahkan diri kita sendiri, di suara-suara itu ada di diri kita. Amin. Nah, tetapi puji Tuhan, jawaban daripada orang buta itu bilang, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Dari sinilah kita melihat ataupun juga mendapatkan one thing I know. Jadi satu hal yang aku tahu ataupun aku perlu tahu, ya ini kata-kata saya, kata-kata bebasnya. Dan karena Anda perlu tahu, maka Anda perlu fokus. Saya mau katakan juga dengan kata lain, Anda juga bisa ganti, satu hal yang saya perlu fokus. Kenapa? Karena Anda melihat di sini, murid-murid Yesus berfokus pada siapa yang berbuat dosa. Murid-murid Yesus, dalam kata lain, kita sekali sering fokus pada mungkin bentuk lain daripada siapa yang berbuat dosa adalah siapa yang kelemahan, guilt, ya, kesalahan siapa ini, kelemahan. Kita fokus pada kelemahan kita fokus pada kegagalan, kita fokus pada ketidakmampuan, pada keadaan yang tidak mendukung kita. Ini dia. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk fokus. Jadi one thing I know bukan hanya sekedar apa yang aku tahu, tetapi apa yang aku harus fokus. Karena sesuatu yang Anda perlu tahu, satu yang perlu tahu itu Anda harus perlu fokus juga, ya. Tapi Yesus mengajak kita untuk berfokus pada pekerjaan Allah, saudari. Pekerjaan Allah, daripada fokus pada kelemahan, tetapi kita diajak Tuhan untuk fokus pada pekerjaan Allah. Apa itu pekerjaan Allah? Di dalam Yohanes 17:14 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan. Jadi ini dia pekerjaan Allah. Dan disinilah Yesus menunjukkan pekerjaan Allah untuk adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Mempermuliakan engkau, kemuliaan Tuhan. Jadi daripada fokus pada kelemahan, kegagalan, kekurangan, kita diajar untuk fokus kepada kemuliaan ataupun juga karya Tuhan, saudari. Amin. Jadi one thing, satu hal yang kita harus fokus adalah hal tersebut, ya saudari. Nah kemudian Anda lihat di sini bahwa yang kedua, karena siapa yang berbuat dosa, murid-murid itu sebenarnya berfokus pada penyebabnya, ataupun juga mungkin kalau sekarang penyesalan yang ada, saudari, ya. Jadi seringkali kita berfokus pada penyebab. Ini gara-gara dia, ini gara-gara aku ya ambil keputusan ini A dan B, ini gara-gara aku kurang punya dukungan, ini gara-gara aku nggak punya orang tua,
Jadi penyesalan orang tua yang bertanggung jawab atau orang tua yang mendukung aku, ini gara-gara aku nggak punya uang atau macam-macam saudara. Tetapi Tuhan bilang, katakan, tetapi karena atau agar karena, Anda boleh katakan agar karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengajak kita fokus kepada agarnya ini ataupun tujuan Tuhan. Ya, jadi di dalam one thing I know kita perlu fokus, yaitu kita fokus kepada karya Tuhan ataupun kemuliaan Tuhan yang diberikan, dinyatakan dalam hidup kita, dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudari. Nah, sekarang kita lihat pada Yohanes 9 ayat 25, perjawaban daripada orang buta yang sejak lahir disembuhkan. Dia bilang, ya, apakah orang itu berdosa atau tidak, aku tidak tahu. Karena saat itu dia belum kenal Yesus, karena ketika dia cuci di kolam Siloam, Yesus sudah tidak ada. Walaupun kemudian sesudah itu dia bertemu kembali, baru sesudah itu dia kenal, ya. Tapi ini dia belum. Ini jawaban dia kepada orang Farisi, ya, yang mengatakan orang itu ataupun Yesus itu pasti berdosa karena melanggar hukum Taurat. Saudara, orang itu menjawab, apakah orang itu berdosa tidak berdosa, aku tidak tahu. Sebab satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadi yang buta dan sekarang dapat melihat. Saudara-saudari, Anda bayangkan kalau kita menjadi orang buta itu yang sejak lahir buta dan akhirnya menjadi pengemis. Kehidupannya itu dia sudah mendengar dan juga dia mungkin mempercayai bahwa dia nggak ada masa depan lagi. Sebab itu dia hanya bisa minta-minta belas kasihan orang. Ya, dia juga selama ini gelap-kelam, nggak tahu apa-apa. Ya, dia mengandalkan banyak orang. Jadi, saudara, dengan kata lain dia mengatakan bahwa satu hal yang aku tahu, dulu, ya, I'm nothing without God. Aku nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Nah, aku nggak bisa menyembuhkan diri aku nggak bisa menolong diri aku nggak bisa meraih masa depan aku. Tapi sekarang sudah melihat aku memiliki masa depan, aku bukan lagi orang yang nggak berguna. Ya, saudara, ini yang dia katakan. Ketika one thing I know, bahwa sebab itu dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa segala yang kita bisa lakukan hari ini, ya, apapun juga itu adalah datang dari Tuhan. Sebab itu mentalitas kita adalah kita harus melihat I'm nothing without God. Aku tidak berarti, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, ya. Nah, mungkin Anda sudah pada posisi meraih jabatan ataupun di level yang banyak dikagumi orang. Itu pun juga Anda harus sadari, ya, bahwa Anda nggak akan bisa dalam posisi itu tanpa Tuhan, ya. Terus orang buta ini juga Anda melihat dia helpless, dia hopeless, dia tidak berharga, ya. Jadi sebelumnya dia bilang, aku tadinya buta, aku tadinya helpless, aku tadi tanpa bantuan nggak bisa tertolong lagi, karena siapa yang bisa sembuhin orang buta sejak lahir. Aku nggak punya harapan, makanya aku minta-minta udah puluhan tahun. Aku ini nggak berarti, orang menganggap aku rendah, aku nggak punya masa depan. Bahkan orang tuanya sendiri nggak bisa menolong saya. Orang tuanya mengasihi tapi nggak bisa menolong. Tetapi now aku tadi buta, sekarang melihat, sekarang aku melihat, aku sekarang ditolong Tuhan, diangkat Tuhan, saudari. Saudari, hidup ini kita harus tahu bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita itu artinya bakal kacau, saudari. Dan kehidupan kita saat ini, Anda harus tahu ketika mungkin kehidupan kita saat ini, Pak, saya aja sekarang sedang kacau. Anda fokus pada karya Tuhan, kemuliaan Tuhan adalah kuasa Tuhan. Anda fokus bahwa Anda membawa tujuan Tuhan, bahkan pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup kita pun, Tuhan, ketika kita datang ke Tuhan, Tuhan akan beri tujuan. Mungkin salah satu tujuannya ini yang tertulis di Alkitab adalah membuat kita menjadi orang yang tekun, orang yang tangguh, sehingga kita tidak mudah menyerah. Kita orang-orang yang menjadi orang-orang yang jadi rajin, orang-orang yang nggak mudah putus asa, saudara. Ya, itu akan beri tujuan. Tetapi intinya adalah dari semua itu adalah di dalam Efesus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Begini, saudara, segala sesuatu yang kita terima adalah pemberian Allah. Kata diselamatkan di sini adalah sosok itu bukan hanya artinya Anda diselamatkan dari neraka, dari hukuman dosa, tetapi juga seluruhnya. Anda diselamatkan, Anda disembuhkan, Anda dibuat penuh whole, artinya diberkati, diurapi,
dan dicukupi, diangkat status Anda. Ini saudara. Jadi Anda dengan kata lain perlu tahu bahwa hidup Anda adalah karya Tuhan, anugerah Allah ada di dalam hidup Anda, dan bahkan hidup Anda sendiri, hidup kita ini adalah karya Tuhan, anugerah Tuhan. Amin, saudari. Nah, dari pertama kita melihat bahwa yang paling penting adalah kasih. Kenapa kasih? Karena kasih Allah itulah kita diberikan Yesus Kristus, kita diberikan penolong, kita diberikan Allah yang menyelamatkan kita, kita diberikan anugerah, saudari. Jadi Anda sadar, Anda tahu, kita harus tahu ini. One thing harus kita tahu, dengan cara bagaimana kita tahu, kita fokus. Kita fokus pada tujuan Tuhan, kita fokus pada karya Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan fokus pada masalah kita, bukan fokus pada kelemahan dan kekurangan kita. Maka Anda akan melihat, Anda akan menjadi berarti, Anda akan melihat tangan Tuhan yang mengangkat dan menolong Anda senantiasa. Amin, saudari. Renungkan itu, hal yang simple, tetapi kita butuh untuk mulai mengikuti tuntunan Tuhan, berfokus pada hal-hal yang simpel. Bukan, mungkin kita nggak tahu tentang teologi, ya, kita nggak tahu tentang banyak hal, cara untuk berkemenangan yang sering banyak diberikan seminar-seminar, tetapi Anda cukup tahu tentang anugerah Allah. Hidup kita adalah karya Tuhan yang adalah anugerah Allah. Sehingga ketika Anda bergumul, ketika Anda belum berhasil, Tuhan masih berkarya dalam hidup Anda. Karya keselamatan sudah selesai ketika Anda terima Yesus, tetapi karya yang membuat Anda penuh menggenapi tujuan Tuhan dan melihat karya Tuhan, kemuliaan dan kebesaran Tuhan masih berlangsung, supaya orang bisa melihat kebesaran Allah dalam kehidupan kita semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.